Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hikam Ibni Athaillah As-Sakandari, hikmah nomor 56 dengan syarah Hikam Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Jilid 2 halaman 70. Kalau di Said Ramadan Al-Buti syarahnya ini nomor 54, mohon maaf. Tapi di nomor yang lain nomor 56. An-nuru utawi cahaya iku jundul qalbi, tentara hati. Cahaya tentara hati. Kama annadul meta kaya setuhune gelap iku jundun nafsi, tentara nafsu. Seperti gelap tentara nafsu. Fa idza arada mongko nalikane ngersakake, maka jika Allah menghendaki sapa Allahu Allah ayyan sura ingin to nulungi sapa Allah untuk menolong abdahu ing hamba Allah, amadda mongko memberi bantuan sapa Allah, memberi pertolongan sapa Allah hu ing abdahu hambanya bijunudil anwari kelawan tentara-tentara cahaya-cahaya. Allah akan menolong hambanya dengan bantuan tentara berupa cahaya. Wa qata'a lan mutus sapa Allah anhu saking abdahu, maka jika Allah menghendaki menolong hambanya, Allah mengirimkan tentara berupa cahaya dan bukan berupa kegelapan. Allah memutus anhu saking abdahu madadad dulami ing bantuan kegelapan-kegelapan nafsu, bukan tentara berupa gelapnya nafsu. Wal akhyari lan piro-piro selain Allah, bukan tentara bergantung pada selain Allah. Bagaimana kita bisa menghadap, memposisikan diri, mendapatkan lutfinya Allah, belas kasihan Allah. Beliau mengatakan di antaranya, pertama, al-muwadhafah ala wirdin daim min tilawatil Quran. Melanggengkan wirid yang langgeng dari bacaan Al-Quran. Karena orang yang membaca Al-Quran disebutkan dalam surat Fatir ayat 29, innal ladina yatluna kitaballahi, sesungguhnya orang-orang yang tekun membaca Al-Quran, kitabnya Allah, wa aqamus salata, dan menunaikan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum, dan menginfakkan sebagian rezeki yang aku berikan kepada mereka. Sirran, sedekah, infak dengan sembunyi-sembunyi, dengan rahasia. Wa alaniyatan, atau sekali-kali bersedekah dilihat orang, bukan untuk pamer atau riya, tapi untuk memberi contoh. Yarjuna tijaratan,
mereka ini mengharapkan dagangan lan tabura, yang dagangan itu tidak akan rusak, tidak akan tidak laku. Lan tabura, tidak akan tidak laku. Kemudian yang kedua, untuk mendapatkan pertolongan dari Allah sesuai petunjuk Al-Quran, surat Az-Zariyat ayat 18. Di dalam syarahnya Ibnu Athaillah As-Sakandari, Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti, Syarah Hikam jilid 2 halaman 73, mengambil surat Az-Zariyat ayat 18, wabil ashari hum yastaghfirun. Ayat 18. Dan dengan waktu-waktu sahur, di waktu-waktu sahur mereka beristighfar. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Tapi dibaca di waktu sahur. Wabil ashari, waktu sahur. Hum yastaghfirun. Ini akan mendatangkan pertolongan menurut Al-Quran. Nah, ini di antara cara-cara mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih banyak lagi yang disebutkan oleh Said Ramadan Al-Buti, tidak kurang dari 4 cara. Yang ketiga adalah dengan bertasbih kepada Allah setelah fajar tiba, setelah subuh tiba, sebelum 2 rakaat fajar, membaca subhanallah, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 100 kali. Ini amalan sebagai penafsiran Nabi terhadap ayat 46 surat Al-Kahfi. Wal baqiyatus salihatu khairun 'inda rabbika sawaban wa khairun amala. Pas aku delok busek ya. Dan amal-amal yang tetap, tidak sirna, tidak hilang, baqiyat tetap, as-salihatu baik, khairun 'inda rabbika sawaban, selalu lebih baik di sisi Tuhanmu dalam pahalanya, dan selalu lebih baik di dalam harapan. Wa khairun amala, amala itu angan-angan, harapan. Jadi optimisnya suatu cita-cita itu dengan al-baqiyatus salihat. Apa al-baqiyatus salihat? Ditafsirkan oleh Nabi Muhammad SAW, yaitu membaca di waktu fajar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini 3. Yang keempat, yaitu setelah sholat subuh, zikir-zikir subuh, membuat majlis sampai terbitnya matahari, la ilaha illallah 100 kali, sholawat kepada Nabi 100 kali. Terserah redaksinya, yang penting sholawat yang tidak menyalahi dalam redaksinya, menyalahi doktrin ahli sunnah wal jamaah. Nah sekarang saya berikan contoh-contoh kasus mendatangkan pertolongan dari Allah dengan cahaya
bukan dengan kegelapan, yakni dengan cahaya Al-Quran. Mengembangkan dari kajian tadi, cahaya dalam Al-Quran, nur, disebut 43 kali. Sedangkan dulumat, yang artinya kegelapan-kegelapan, dalam Al-Quran diulang 23 kali. Terpaut 20 angka. Kalau nur cahaya 43 kali, kalau dulumat kegelapan-kegelapan 23 kali dalam Al-Quran. Dalam kaitan cahaya dan gelap, ada 4 macam manusia dalam Al-Quran. Pertama, ada manusia dari gelap menuju cahaya. Minat dulumati ila nur. Asalnya gelap, kemudian cahaya. Asalnya bodoh, kemudian berilmu. Asalnya tumpul, kemudian cerdas. Asalnya hidupnya keberungsung, kemudian tenang. Asalnya pikirannya kacau, kemudian tumak ninah. Itu namanya dari gelap menuju cahaya. Kemudian manusia yang kedua, minan nuri ila dulumat. Dari cahaya menuju gelap. Asalnya sholat, kemudian enggak sholat. Asalnya silaturahmi, kemudian putus. Asalnya kawan, kemudian lawan. Asalnya itu rajin membaca Al-Quran, kemudian malas membaca Al-Quran. Asalnya istiqomah, kemudian gak istiqomah. Ini namanya dari cahaya menuju gelap. Al-Baqarah ayat 257. Yang ketiga, ada manusia yang cahayanya ini berlipat. Al-Quran mengatakan nurun ala nur. Cahaya di atas cahaya. Surat An-Nur ayat 35. Sudah berilmu, mengamalkan. Cahaya ilmu, cahaya amal. Sudah mengamalkan, masih ikhlas. Cahaya amal, cahaya ikhlas. Diberikan rezeki halal, ibadahnya istiqomah. Cahaya rezeki halal, cahaya ibadah istiqomah. Meskipun dia dalam posisi atas, berarti cahaya derajat, masih tawadu, rendah hati dengan orang. Cahaya tawadu. Dia ini sedih, tapi sedihnya itu dengan ridho. Sedih itu diberikan Allah ujian, menghapus dosa, mengangkat derajat karena musibah, cahaya. Kemudian ridho dengan takdir Allah, cahaya lagi. Nur ala nur. Manusia yang keempat, dulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan-kegelapan, sebagian dari kegelapan-kegelapan itu di atas sebagian. Dulumatun ba'duha fawqa ba'din. An-Nur ayat 40. Jadi yang keempat itu manusia berada dalam kegelapan di atas kegelapan. Kegelapan tidak berilmu, satu, kebodohan, ditambah tidak beribadah, kegelapan lagi. Namanya dulumatun ba'duha fawqa ba'din. Kegelapan
sebagian dari kegelapan di atas kegelapan. Kemudian sudah miskin dunia, masih miskin akhirat. Ini kegelapan di atas kegelapan. Tira Al-Quran, khosirat dunia wal akhirah. Rugi dunia dan rugi akhirat. Ini kegelapan di atas kegelapan. Oleh karena itu, kita ini sebagai hamba Allah, apalagi diberikan anugerah hafal Quran, hendaknya kita ini selalu mengaktifkan cahaya-cahaya Al-Quran sebagai instrumen, alat untuk mendatangkan pertolongan Allah, bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, ini contoh kasus pertama. Cahaya Al-Quran untuk menghadirkan bantuan Allah, pertolongan Allah, bagaimana diberikan jalan yang mudah mendapatkan jodoh. Ada sebuah kitab kecil, judulnya Kitabun Khosun Lil Mar'ah. Kitab khusus perempuan. Susunan Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Aidrus. Di halaman 10, ayat-ayat sebagai berikut apabila dibaca akan dimudahkan Allah mendapatkan jodoh yang berkah. 1, surat Al-Hajj ayat 27. Wa azzin fin nasi bil hajji ya'tuka rijalan wa ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin amiq. Dan umumkan, beritahu manusia di tengah-tengah manusia. Beritahu di tengah-tengah manusia, umumkan haji. Ya'tuka rijalan, mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki. Rijalan, berjalan kaki. Ya'tuka rijalan. Wa ala kulli dhamirin, dan ada lagi yang mengendarai dengan onta yang kurus. Tapi tetap dimudahkan Allah dari berbagai penjuru. Ada yang berjalan kaki, ada yang naik onta yang kurus. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Semua itu berdatangan dari jalan antara dua gunung yang jauh, yakni dari berbagai penjuru. Ayat ini mengoptimiskan hati kita dimudahkan jodoh oleh Allah dari berbagai penjuru. yakni untuk anak kita, untuk cucu kita, untuk keluarga kita, dimudahkan Allah jodohnya dari berbagai penjuru. Kemudian ditambah lagi membaca surat, ditambah lagi surat Al-Qasas ayat 24. Dimulai dari Rabbi, inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami terhadap apa yang Engkau turunkan dari kebaikan sangat membutuhkan. Allah Tuhan kami sangat membutuhkan kebaikan yang Engkau turunkan, termasuk diberikan kemudahan jodoh salih-salihah. Dua ayat ini diulang berkali-kali. Tidak ada bilangan yang ditetapkan. Bisa 3, bisa 7, bisa 5, bisa 11. Setiap habis sholat, misalnya. Atau di luar kegiatan habis sholat.
Ditambah doa yang ketiga, ya Aliyu, ya Aliyu. Wahai Allah maha tinggi, maha tinggi. Ini dibaca 7.000 kali. Tukariruhu sab'ata alafi marrah. Engkau ulang-ulang 7.000 kali. Ditambah 2 ayat tadi, insya Allah dimudahkan jodohnya oleh Allah. Ini mendatangkan bantuan dengan Al-Quran. Kasus kedua, mendatangkan bantuan melalui Al-Quran, bagaimana bisa mudah rezekinya, bahkan bisa menjadi kaya yang barokah, tidak punya hutang, hutangnya bisa lunas. Nah, bagaimana ini dengan bantuan melalui Al-Quran? Saya baca dalam tafsir Qurtubi, Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Qurtubi. Di juz 20, ini bukan juz Quran, juz tafsir. Juz 20 halaman 250. Riwayat dari Sahl bin Sa'din As-Sa'idi. Seorang laki-laki menghadap Nabi Muhammad SAW melaporkan kondisinya yang fakir, al-faqra, wadiqal ma'isyah, dan sempitnya kehidupan, ekonomi yang sulit. Apa kata Rasulullah SAW? Idza dakhaltal bait, jika engkau masuk rumah sendiri atau rumah orang lain, fasallim in kana fihi ahadun, maka ucapkan salam jika di dalamnya ada seseorang. Wa illam yakun fihi ahadun, maka jika tidak ada seseorang di dalam rumah itu, fasallim alayya, maka salamlah kepada saya. Jadi, assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Masuk rumah. Kalau ada orangnya ditambahi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Setelah itu membaca surat Al-Ikhlas 1 kali. Akhirnya orang ini mengerjakan petunjuk Nabi SAW. Begitu dilakukan, rezekinya melimpah sekali, bahkan bisa dirasakan banyak tetangga rezekinya itu. Di riwayat yang lain, di tafsir Ar-Razi, Fakhruddin Ar-Razi, tafsir Mafatihul Ghaib Ar-Razi, di juz 32, bukan juz Quran ya, ini juz tafsir, halaman 174, riwayatnya adalah kalau tidak ada seorang pun di sana rumah, ia tidak usah salam assalamualaikum, tapi salam kepada Nabi tetap assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dalamnya tidak ada orang, wa illam yakun fihi ahadun fasallim ala nafsik. Jangan, dan jika di sana tidak ada satu orang pun, maka salam terhadap dirimu sendiri. Jadi mau masuk rumah, gak ada orang dalamnya, assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Terus assalamu alayya, salam bagiku, keselamatan untukku. Ini orang setelah mengamalkan ayat tersebut, rezekinya melimpah-limpah. Kasus ketiga, pertolongan
bantuan melalui Al-Quran untuk mengembalikan barang yang hilang. Saya baca dalam kitab Bustadul Arifin, karya Nawawi Ad-Dimashqi, yang punya kitab At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran, di halaman 143, 144. Ada seorang ulama namanya Ja'far Al-Khuldi, mempunyai mata cincin. Kemudian jatuh mata ali-alinya itu jatuh di Dijlah, sungai Tigris. Untung beliau punya doa yang mujarab untuk mengembalikan barang yang hilang. Setelah beliau baca doa itu, maka alhamdulillah mata cincin itu ditemukan di tengah-tengah kertas kitab beliau. Apa doanya? Ialah ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih ijma' alayya dallati. Ya jami'an nasi, wahai Allah yang mengumpulkan segenap manusia, liyaumin la raiba fih, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya, tidak ada keraguan di dalamnya. Ijma' alayya dallati, kumpulkan atas kami, kepada kami, barang yang hilang dari kami. Ini doa ya jami'an nasi liyaumin la raiba fih, ini dari Al-Quran, ayat 9 surat Ali Imran. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumin la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya Engkau, Rabbana innaka jami'un nasi, mengumpulkan segenap manusia, liyaumin la raiba fih, pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Innallaha la yukhliful mi'ad. Innallaha la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak akan mengingkari janji. Nah, ini kemudian dipakai doa ya jami'an nasi liyaumin la raiba fihi ijma' alayya dallati. Akhirnya barang yang hilang itu muncul ada di dalam sela-sela kertas kitab Ja'far Al-Khuldi, mata cincin tadi. Selamat mempraktekkan, insya Allah. Inilah 3 gambaran mencari bantuan dari Allah melalui Al-Quran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.